Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, ini merupakan video bagian kedua tentang ciri-ciri makhluk hidup secara lengkap. Pada video sebelumnya, ada dua ciri-ciri makhluk hidup yang sudah dijelaskan secara lengkap. Namun untuk kali ini kita akan mempelajari ciri makhluk hidup yang ketiga, yaitu berkembang biak. Tahukah kalian apa arti berkembang biak? Berkembang biak adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan dengan tujuan melestarikan jenisnya. Apa tujuan makhluk hidup berkembang biak? Makhluk hidup berkembang biak dengan tujuan melestarikan jenisnya. Selanjutnya, makhluk hidup berkembang biak dengan cara yang berbeda-beda. Ada makhluk hidup yang berkembang biak dengan cara melahirkan atau dikenal dengan istilah vivipar. Makhluk hidup yang berkembang biak dengan cara melahirkan umumnya terjadi pada mamalia dan hewan menyusui. Apa saja Pak contohnya? Contoh dari makhluk hidup mamalia dan hewan menyusui, misalnya manusia, sapi, kucing, kera, gajah, kuda, sapi, paus, anjing, harimau, jerapah, kambing, kerbau, singa, dan unta. Nah, di bawah ada beberapa contoh makhluk hidup yang termasuk makhluk hidup mamalia. Selain dengan cara melahirkan atau vivipar, ada juga makhluk hidup yang berkembang biak dengan cara bertelur atau dikenal dengan istilah ovipar. Apa itu ovipar atau bertelur? Ovipar adalah salah satu cara berkembang biakkan hewan dengan cara bertelur, yang pada umumnya mempunyai ciri-ciri telurnya dierami sampai menetas. Nah, pada materi kali ini saya rasa kalian bisa menyebutkan contoh-contoh hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur atau dikenal dengan istilah ovipar. Apa saja contohnya? Contohnya semua bangsa burung atau unggas. Nah, ini contoh burung. Atau unggas. Unggas seperti apa? Unggas misalnya ayam, bebek, entok, dan sebagainya. Kemudian, selain itu, ada bangsa reptil dan amfibi. Ini bangsa reptil, contohnya buaya. Kemudian ada bangsa amfibi, contohnya katak. Selanjutnya, selain itu, yang termasuk makhluk hidup yang berkembang biak dengan cara bertelur, yaitu serangga. Tahu serangga anak-anak? Serangga itu misalnya seperti tawon, semut juga termasuk serangga, lalat, belalang, kupu-kupu, dan sebagainya. Kemudian selain itu juga sebagian bangsa ikan. Bangsa ikan ada
yang berkembang biak dengan cara bertelur. Cuman ada sebagian lagi dari bangsa ikan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Selain dengan cara melahirkan, bertelur, juga ada makhluk hidup yang berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan. Dikenal dengan istilah ovovivipar. Apa itu ovovivipar? Ovovivipar adalah salah satu cara berkembang biaknya hewan, yaitu dengan cara bertelur dan beranak. Apa saja contohnya, Pak? Contohnya, misalnya ular, kadal, ikan hiu, dan ikan pari. Nah, ini ada contoh hewan ular. Kemudian kadal. Kemudian ada hiu. Dan yang terakhir, yang termasuk hewan bertelur dan melahirkan, yaitu ikan pari. Ciri makhluk hidup yang keempat, yaitu tumbuh. Masih ingatkah arti dari kata tumbuh? Tumbuh atau pertumbuhan merupakan proses bertambahnya ukuran tubuh yang meliputi tinggi, berat, dan volume tubuh yang bersifat irreversibel atau tak dapat kembali ke bentuk semula. Misalnya, seperti kalian saat ini tinggi badannya 130. Namun sebelum itu 3 tahun sebelumnya mungkin tingginya 110. Maka untuk saat ini yang 130 cm tidak akan mungkin kembali ke 110 cm. Itu yang dimaksud dengan sifat irreversibel. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah proses tahapan-tahapan pertumbuhan manusia. Dari usia balita sampai ke usia tua. Setiap tahapan dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, dan tua, maka tidak mungkin dari usia remaja kembali ke usia anak-anak atau balita. Itu yang dimaksud dengan irreversibel. Ada juga misalnya pertumbuhan ayam. Dari telur menetas menjadi anak ayam. Kemudian menjadi seperti ini. Akhirnya menjadi ayam dewasa. Tidak mungkin setelah ayam itu dewasa kembali menjadi anak ayam kembali. Begitu juga pada tumbuhan. Dari tahapan kecambah sampai keluar daun, maka ini sifatnya irreversibel, tidak akan kembali ke bentuk semula. Selanjutnya, ciri-ciri makhluk hidup yang kelima, butuh makan dan minum. Manusia, hewan, dan tumbuhan atau makhluk hidup membutuhkan makanan. Kenapa? Karena makanan merupakan sumber energi bagi makhluk hidup. Energi merupakan syarat makhluk hidup dapat melakukan aktivitas hidupnya. Misalnya seperti kalian, ketika mau berangkat ke sekolah, tentunya harus sarapan pagi dulu. Kenapa? Karena di sekolah kalian tidak bisa beraktivitas secara maksimal apabila kalian tidak sarapan.
atau makan dan minum. Ada beberapa catatan pada poin ini. Apa, Pak? Di sini yang pertama, manusia mengambil makanan dari hewan dan tumbuhan. Jadi sumber makanan manusia itu adalah hewan dan tumbuhan. Misalnya, ketika kalian makan ayam goreng, maka ayam goreng itu diambil dari hewan. Kemudian selain makan ayam goreng, ditambah dengan makan sayuran. Sayuran diambil dari tumbuhan. Kemudian hewan mengambil makanan dari hewan lain dan tumbuhan. Misalnya, ayam. Ayam termasuk bangsa hewan. Memakan cacing. Maka cacing itu termasuk hewan. Hewan yang lain jenis dengan ayam. Selain itu, ayam juga makan jagung. Jagung termasuk bagian dari tumbuhan. Jadi sumber makanan hewan itu dari hewan lain dan tumbuhan. Namun tidak terjadi pada tumbuhan. Tumbuhan membuat makanan sendiri. Melalui apa, Pak? Melalui proses fotosintesis. Nanti di kelas 4 kalian akan dijelaskan lebih lengkap tentang fotosintesis. Jadi, di antara makhluk hidup yang bisa membuat makanan sendiri atau sumber makanannya sendiri adalah tumbuhan. Yang terakhir, ciri-ciri makhluk hidup yang terakhir yaitu peka terhadap rangsang. Makhluk hidup mempunyai kemampuan untuk memberikan tanggapan terhadap rangsangan yang diterima. Contoh, saat ada sorot lampu sangat terang, secara spontan kamu akan segera menutup kelopak mata. Tahu kelopak mata? Nah, ini adalah gambar kelopak mata. Selain itu, tanaman putri malu atau dikenal dengan istilah Mimosa pudica. Mimosa pudica akan menutup daun-daunnya saat disentuh. Nah, kemampuan menanggapi rangsangan pada tumbuhan atau makhluk hidup disebut iritabilitas. Apa iritabilitas, anak-anak? Iritabilitas adalah kemampuan menanggapi rangsangan pada makhluk hidup. Contohnya, seperti kelopak mata menutup secara spontan ketika melihat sorot lampu sangat terang. Selain itu, ada tumbuhan Mimosa pudica atau putri malu yang ketika disentuh oleh tangan kita, daunnya menutup secara otomatis. Nah, sampai di sini dulu materi pembelajaran kedua di tema 1, subtema 1. Mudah-mudahan apa yang kalian peroleh yang berupa ilmu, semoga ilmunya menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat. Amin. Dari Pak Guru, jika ada kekurangan kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.